Apa yang membuat Gigi bahagia sekarang? Ya karena bahagia itu kan dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Ya udah, kalau apa adanya begitu ya udah disyukurin. Memang orang yang begitu ya disyukurin. Orangnya begitu? Emang kenapa Raffi? Ya enggak, kan dia suka marah-marah, Aha. bikin stres, ya nggak bisa bahagia. Apa yang bikin kesel dulu tuh apa? Bikin sampai kesel apa dulu lo? Ya capek kan, marah salah terus. Kalau diajak ngomong nggak didengar. Nah, selama lo hamil ada yang berubah nggak dari Raffi? Jadi aku kalau itu nggak diperhatiin. Jadi Raffi nggak mau deket-deket aku, meredam Handle, dia, handle. Jadinya aku nangis, kesel. Nangis? Iya. Masih sering ribut sama Raffi? Masih lah, karena kan ya tahu sendiri kalau laki-laki kita mau ngomong apa juga suka nggak didengar gitu. Hai guys, kita lagi mau ke rumah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Kita bakal hipnotis Raffi Ahmad, kita bakal hipnotis Nagita Slavina. Kita akan tanya semua pertanyaan atau mungkin apa ya, teka-teki yang selama ini belum terjawab ya. Namun guys, kita PPKM ini di rumah bosen gak sih? Lama-lama pengen kita ngobrol sama teman-teman, ketemu orang rame-rame, seru-seruan gitu ya kan. Tapi emang lagi nggak bisa karena ini PPKM. Makanya ini ada solusinya buat kita biar jadi nggak kesepian lagi. Karena sekarang gue lagi suka banget sama aplikasi Litmatch. Nih, kita download, masuk ke Play Store, kita search Litmatch, search, jadi langsung install, open. Nah, ini udah install nih, ya. Nah, bisa connect lewat Facebook atau bisa juga dari Gmail. Oke, kita sekarang coba ya, Gmail. Ini saya sensor nih, Gmail saya. Nih guys, kita registrasi dulu guys, ya kan? Nih, saya mau pakai namanya, nggak mau nama gue nih, pakai Daniel aja. Nih guys, kita udah daftar nama kita. Sengaja nama saya nggak mau saya pakai nama asli saya. Nih, jadi community rules-nya no nudity atau sexual content nggak boleh, no spam dan scamming, no violence and physical harm, dan no hate speech and racism ya. Jadi ini basicnya aplikasi buat kenalan, cari teman baru. Tapi yang paling gue suka dari aplikasi ini adalah nggak ada yang namanya kesenjangan buat rakyat good looking. Jadi nggak cuma buat orang yang ganteng dan cantik doang, karena semua foto orang-orang itu hanya pakai avatar aja guys. Nah, ini ID Litmatch gue guys, tuh dia pendatang baru. Add ya guys, ini add gue nih guys, Daniel. Itu gue nih, avatarnya kayak gini ya. Tuh avatar gue tuh. Tuh guys, ya kan ganteng. Nah, dengan tujuan memang kita kenalan karena berdasarkan klik dengan obrolannya dari hati. Kalau nyambung ngobrolnya kan lebih enak. Jadi bukan perkara lihat mukanya cakep apa enggak. Jadi nggak usah insecure di sini. Nah, selain kita bisa chat sesama pengguna, banyak juga fitur-fitur yang menarik banget di aplikasi Litmatch ini. Di sini ada soul game yang nanti kalian bakal dipilihin tuh, bakal chat sama siapa aja dengan waktu sekitar 3 menit. Kalian lihat tuh, ya. Setelah chat-chatan, cocok nggak nih sama orang ini, ya kan? Yang ala-ala blind date gitu, ya kan? Nah, seru banget. Terus ada juga voice game juga sama movie game-nya juga di sini. Nah, yang ini hampir sama kayak yang tadi sih, cuman bedanya kalau voice game itu ngobrolnya pakai suara, kayak kita teleponan aja. Nah, kalau movie game itu kayak nonton film bareng-bareng, kayak nobar. Jadi ngerasa kayak lagi ngedate. Tapi yang paling seru ya, ini ada yang namanya party chat. Jadi kalian bisa rame-rame ngumpul dan ngomongin hal-hal seru dengan chat, maupun juga langsung dengan ngobrol di sini. Nah, ini gue party chat nih, ya tuh, lihat tuh ada macam-macam tuh, ada tampol S7. Nah, ini ada sleep, capek ngobrol bareng. Nah, ini gue confirm nih. Mikinya. Halo guys. Daniel sama Mas. Daniel adalah aku. Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Guys, aku baru gabung Litmatch nih guys. Dari mana Mas? Aku Jakarta guys. Oh, ada orang Jakarta juga. Dari Lampung hadir. Dari NTB Dari hadir. hadir. Baru ya besok jam 7:30. Acara apa Daniel? Jangan putus dulu. Pak Rete ya kan. Selamat malam Pak Rete. Oke, untuk bagaimana warga di sini, apakah baik-baik saja? Alhamdulillah. Nah, jadi gitu guys. Tadi kita party chat. Jadi kita bisa ngobrol langsung dan juga bisa chat doang di situ, ya kan?
Tadi aku jadi Daniel guys, sekaligus promoin acara, tapi dia bingung siapa gue gitu kan. Nah jadi ini vibes-nya kayak serasa ada lagi di tongkrongan gitu. Nah gimana guys, buruan download aplikasi Lead Match untuk menemani kita pas lagi PPKM kayak begini. Jadi biar nggak ngerasa kesepian dan juga pastinya bisa dapetin banyak teman baru. Langsung aja klik link download yang ada di bawah ini. Sekarang kita langsung ke rumah Raffi dan Nagita. Seru banget nih, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kita di Andara. Ini berarti hamil sekarang umur 5 bulan. 5 bulan. Nah Raffi, Sedanglah, udah hamil, mudah-mudahan sehat. lu ngarepin anak cewek dong nih? Ngarepin Cowok sih, nanti kalau Enggak, cewek, kamu tuh emang ngarepin anak cowok. cewek lu pengennya? dia pengen cewek. Dia Oke, nanti kita tanya deh ya. Kan kalau misalnya cowok kan kayak ngeliat Raffi sama Rafathar kan Iya, main gitu. iya. Nah si Rafathar tuh kalau misalnya Raffi lagi pergi, Iya. terus Raffi lagi pergi terus dia cuma sama aku di rumah doang Iya. gitu. Nah dia tuh suka, mama ajak Aa main dong, kan bingung mainnya Iya, kan. ya anak cowok ya. Anak Kalau cowok. cewek bisa boneka dan dandanan. Iya sampai gitu. kapan. Kalau cowok aku disuruh main ikut suruh bola main, nggak mungkin. suruh main Mobile Legend. Oh. Nggak bisa, mama nggak bisa. Kita main bola, main bulu tangkis. Mama lagi hamil nggak bisa lari-lari. Jadi kelihatannya dari gigi ini pengen anak cewek. Guys. Ya tapi apa aja lah, disyukurin apa aja. Ini kan juga udah 6 tahun, Rafathar udah mau 6. Bagaimana kalau sekarang kita mencurahkan perasaan kalian lewat hipnotis? Nah dia nih, coba kamu. Kan terakhir waktu dulu kan lu hipnotis Raffi kan dulu ngerjain Raffi ngeprank tuh ternyata tidak hipnotis. Yang di apartemen gue. Yang Raffi sampai gedek banget ya kan. Coba sekarang beneran. Nah, Lagi hamil, coba di hipnotis gimana? relaksasi deh, relaksasi. Ya relaksasi. Oke, siap ya? Siap. Sekarang tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut. Pemirsa di rumah juga bisa ikutin ini kan, ini ada salah satu cara buat merelaksasi diri Anda, jadi diri kalian. Jadi kalau misalnya ada yang orang ngerasa suka nervous, suka negative thinking, suka deg-degan, lakukan ini itu bisa mengurangi kecemasan sambil tarik napas yang dalam dari hidung. Oke, keluarkan pelan-pelan dari mulut. Oke, tarik napas yang dalam lagi dari hidung, keluarkan dari mulut, dan oke, pejamkan matanya, gigi, dan tidur. Oke, Gigi. Katakan dengan jujur apa yang ingin Gigi katakan, tapi jangan dikatakan kalau Gigi tidak ingin mengatakan hal tersebut. Katakan saja kalau itu bisa membuat perasaan lebih lega, lebih plong. Oke, Gigi. Are you happy now? Iya. Bahagia. Alhamdulillah. Apa yang membuat Gigi bahagia sekarang? Ya karena bahagia itu kan dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Oke. Yang lebih membuat Gigi bahagia itu adalah kesuksesan keluarga kalian, karir kalian, perusahaan kalian sekarang ini, atau justru yang lebih membuat bahagia adalah hubungan kamu dengan Raffi dan Rafathar sekarang? Ya alhamdulillah ya, semuanya ya disyukurin aja. Kalau kita bersyukur jadinya bahagia, kalau nggak disyukurin ya jadinya sedih terus. Raffi cukup membuat Gigi bahagia sekarang ini? Alhamdulillah. Apa yang membuat Gigi sekarang bahagia? Raffi melakukan apa? Ya nggak, akhirnya tuh pada akhirnya memang kalau kita mau bahagia tuh kita harus bersyukur. Ya Iya. udah, kalau apa adanya begitu ya udah disyukurin. Memang orang yang begitu ya disyukurin. Orangnya begitu? Emang kenapa Raffi tuh? Ya enggak, kan dia suka marah-marah. Aha. Suka marah-marah? Ya kan dia suka marah-marah, tapi ya akunya juga lelet gitu. Banget. Jadi ya udah, kalau misalnya marah-marah itu dibikin dimasukin ke hati, terus dibikin stres, ya nggak bisa bahagia. Tapi kalau misalnya marah-marah itu dimaklumin, selama itu bukan suatu hal yang besar, ya udah diterima aja. Dulunya kesel Raffi suka marah-marah? Ya iyalah. Apa yang bikin kesel dulu tuh apa? Bikin sampai kesel apa dulu? Ya capek kan, marah salah terus. Nah, kalau Raffi dulu marah-marah, lu komplain apa diem aja dulu? Diem. Diem? Kenapa nggak ngomong sama Raffi? Ya ngomong sih, marah-marah terus. Tapi ya udah gitu. Tapi kalau sekarang ya kalau marah-marah masuk aja kuping kanan sama keluar kuping kiri. Oh, sekarang gitu? Iya. Jadi dia lebih happy. Oke, nah sekarang apa yang membuat lo akhirnya ngerasa ya udah gue terima aja, maksudnya gue syukurin aja gitu? Ya udah, jadi sekarang menyadari kalau justru dia tuh marah-marah sama aku itu, ya berarti dia tuh merasa dekat. Karena dia kalau nggak nyaman sama orang, dia nggak bisa marah-marah sama orang. Oh, lo sadar itu? Iya. Saat dia nggak ngomong artinya dia nggak peduli sama orang itu kan? Iya. Oke.
masih ada nggak hal yang lu kurang nggak suka dari Raffi? 3 hal. Kalau diajak ngomong nggak didengar. Misalnya hal apa? Lu ngomongin hal apa? Sayang itu nanti mau pesan makanan apa gitu, ada tamu. Ya udahlah apa aja. Nanti begitu makanannya datang dia bilang, kok makanannya ini gitu. Oh artinya apa? Dia nggak fokus kan? Nggak Atau mungkin dia fokus, nggak fokus? Gak, emang kamu aja males. Orang-orang kalau ada tamu tuh gue yang mikirin makanannya apa. Kalau nggak disuruh dia nggak bakalan pesen. Bener nggak kayak gitu? Enggak, dia tuh suka dadakan. Jadi misalnya dia ada tamu makan siang. Iya. Bilangnya baru jam 12 malam. Kan lagi zaman kayak gini kan Iya. mau pesan di mana gitu. Iya. Pagi-pagi orang restoran baru buka jam 10, jam 11 gitu. Ya orang masa orang tamu gue mau datang jam 12 siang, ya ntar ya malaman aja. Ya kan nggak bisa, orang kan besok ya. Baru bilang malam. Ya orang-orangnya baru ngabarin malam. Ya kan orangnya jam 11 malam bisa gue WA-an sama orang, iya besok bro kita ketemu, udah jam 12. Daripada gue ketemu di luar ya udah di rumah gue aja. Swap dulu ya, iya oke jam 12 siang ke rumah. Ya gue bilang ini besok jam 12 siang ya ketemu ya. Dia mah suka lupa, nanti tiba-tiba mepet. Makanannya belum, padahal dia belum pesen, lupa. Bener nggak tuh Gi? Bukan nggak pesan, tapi kan pesan kan orang kalau belinya cuma 2 porsi buat kita berdua sih kan Gampang. gampang. Tapi kalau buat banyak orang kan orang masak dulu, say. Ya kan suruh beli, say, nggak usah Ya masak. beli, tapi kan masaknya lama. Iya kamu kan langsung, misalnya malam ini tuh harusnya tuh. Malam, tapi kan orang nggak langsung dibalas, baru balas pagi. Iya pagi, iya pagi kan orang di jam 7 jam 8 Kan dia pagi berangkat ke balas. pasar dulu, Tapi beli dulu. sekali-kali dengerin juga, Vi. Hah? Lu jangan mau menang sendiri Gitu. juga. Udah gue diem. Oke, hal apa lagi selain kalau diajak ngomong suka nggak dengerin apa lagi? Yang bikin lo kesel? Dia suka ngegampangin. Ngegampangin misalnya apa? Misalnya kan aku kan punya kekhawatiran gitu, misalnya apa gitu. Nanti ini gimana gitu, terus enggak lo udah gampang gitu. Nanti kalau udah Bukan kamu lebay, suka lebay. Aku memang orangnya parnoan, tapi kan lebih baik. Menurut aku lebih baik gitu dibanding acuh gitu. Ya nggak apa-apa gitu, tapi kadang-kadang dia hal-hal yang kayak gitu-gitu tuh ya udah nanti kalau nauzubillah min dzalik beneran apa gitu, nanti baru tuh kan aku kasih tahu juga gitu. Lu parnoan. Lu orangnya suka ngerasa cemas berlebihan, betul? Iya, Kenapa? soalnya suka cari di Google. Suka cari di Google maksudnya? Ya, jadi kalau misalnya aku sakit kepala, aku Google. Terus nanti tuh suka keluarnya aneh-aneh. Nah, nanti aku kepikiran. Ya, katanya gini, katanya gitu. Kalau dia kan, jadi kalau misalnya tiba-tiba nih, dia tuh suka berasumsi sendiri, bintik-bintik pada tangan. Padahal dia tangannya di Google cari tuh bintik-bintik pada tangan. Kata Ya kan, Google? ya Google kan kalau kita tulis bintik-bintik pada tangan, ya keluar aja banyak kan. Iya. Ya nanti dia cari sendiri, dia stres sendiri. Karena bintiknya cuma gara-gara kegigit nyamuk atau enggak ke ini doang, heboh. Jadi gue selalu udah gampang nggak apa-apa supaya dia tuh tenang. Jadi bukannya gue menggampangkan. Padahal lu menggampangkan nggak sebetulnya? Bukan menenangkan. Jadi apa-apa tuh heboh, dia tuh heboh banget. Oke. Ketiga, apa lagi yang tidak lo sukai dari Raffi? Itu dia tuh suka menghancurkan peraturan aku sama Rafathar. Aku udah bikin peraturan diganti-ganti sama dia. Misalnya? Suruh tidur tadi malam, disuruh tidur jam 10. Udah mau tidur anaknya dia datang. Diajak main Mobile Legend sampai jam 12. Lo nggak protes tuh Raffi? Ya kadang-kadang aku juga mau protes, tapi kan aku ngerti, maksudnya tahu juga kasihan juga ya, kadang-kadang kasihan, masalah kan Raffi kan sibuk, Iya. dia pengen biar main sama anaknya gitu, jadi suka serba salah. Terus misalnya nanti aku nggak ngebolehin Rafathar beli apa gitu atau main gitu atau apa, nanti dia tanya bapaknya dibolehin, karena aku udah berantem Sama Rafathar sampai berantem? iya nggak boleh, udah gontok-gontokan nanti sama bapaknya iya gitu. Jadi di mata Rafathar, Katanya papa is the best, Mama? sedikit. Oh gitu, dia bilang begitu? Iya. Lo selama kehamilan ini ada nggak yang lo takutin? Kalau dulu kan hamil pertama tuh kayaknya Iya. nothing tulus gitu kan, hamil pertama. Kondisinya beda, dulu kan umur 20-an, sekarang udah 30. Jadi secara fisiknya juga lebih capek, lebih ngap, terus lebih ada-ada aja gitu. Lebih kayak suka sakit kepala lah, inilah itulah. Kalau dulu kan hamil ya udah hamil aja gitu, nggak ada rasanya.
Nah, selama lo hamil ada yang berubah nggak dari Raffi? Dia sih kalau ini sih lebih perhatian sih ya. Cuman kan Rafathar masih tidur sama kita gitu. Iya. Dianya memang ke Rafathar terus. Jadi aku kalau itu nggak diperhatiin. Oh, jadi nggak diperhatiin ke Rafathar terus? Iya. Terus kalau tidur Raffi? Kan Rafathar di tengah. Oke. Jadi Raffi nggak mau deket-deket aku. Ya kan ada Rafathar di tengah, gimana sih kamu tuh? Nah, lalu pengennya Rafathar segera punya kamar sendiri apa tetap tidur sama kalian? Nah itu juga bingung sih sebenarnya. Hah? Tiap suruh mau tidur sendiri, papanya bilang, katanya ya nanti sampai kapan lagi Rafathar mau tidur sama kita, kan dia bentar lagi gede. Oh. Ya ada benernya juga sih. Ya jadinya melo lagi deh. Lu sering nangis nih? Hamil? Hmm. Iyalah. Apa yang bikin lo hormonal. nangis? Apa yang sering bikin lo nangis? Rafathar ngelawan nangis. Kalau ngelawan bentak. gimana? Ya kan, ya umur segitu gitu misalnya marah-marah gitu. Dia nggak bisa dibendung juga. Aku ngerti mungkin dia juga lagi kan keadaannya pandemi gini Iya. sendirian kan, terus nggak ada temen main. Jadinya kan Rafathar jadi lebih uring-uringan. Plus aku lagi hamil. Jadi kalau dia uring-uringan terus aku nggak bisa meredam Handle, dia, iya. handle. Jadinya aku nangis, kesel. Nangis? Iya. Oke, kalau nangis karena Raffi selama hamilnya pernah nggak? Enggak sih. Dan menurut lo ke depannya ini kira-kira lo bakal pengen punya anak lagi nggak setelah ini? Anak ketiga depan? Pengen, tapi ya sedikasinya satu. Yang kedua, Iya. ya kan ini lagi pandemi gini. Tadinya kan Iya. kayaknya tahun lalu buat ibu hamil nggak terlalu gimana-gimana Iya, ya. Tapi ngelihat tahun ini kok kayaknya Iya. ini pandemi ini, COVID ini buat ibu hamil kok kayaknya menegangkan gitu. Iya, iya. Jadi- Jadi lo tegang juga sekarang terus. Iyalah pasti. Soalnya kan abis beritanya gitu. Iya. Terus dan aku emang udah dikasih precaution juga sama dokter kandungan aku, dokter anak gitu. Maksudnya buat ibu dan bayinya mungkin kan belum ada penelitian yang jelas, terus obat-obatannya juga belum jelas gitu. Ya, yang terbaik aja lah. Kita cuma ngomong sebagai manusia pada umumnya. Oh, disuruh milih. Lo lebih memilih nanti kalau udah tua meninggalkan Raffi duluan, apa lo ditinggalkan Raffi? Aduh, nggak tahu, Kalau disuruh memilih, nggak bisa milih. lo takut kehilangan Raffi nggak, Bu? Ya iyalah, Apa yang buat lo takut kehilangan? ya pasti semuanya lah, orang-orang terdekat nggak, ya semuanya lah gitu. Aku juga nggak mau mikirin kayak gitu-gitu. Lo cinta banget sama Raffi? Ya iyalah pastilah. Sayang banget sama dia? Iyalah. Masih sering ribut sama Raffi nggak? Masih lah. Masih. Kalau ribut berapa lama paling? Oh ya enggak, kalau kita ributnya ya paling berapa menit. Yang alas ya? Nggak ada, diem aja dulu. Terus nanti Ya udah biasa lagi. biasa lagi? Oke. Pernah berantem besar sama Raffi nggak? Ya pernah. Pernah berantem sampai mau berpisah? Ya kalau mau berpisah gitu banget gitu sih sebenarnya Pernah nggak enggak sama- gitu. Nggak pernah? Enggak, tapi ya berantem gitu, tapi enggak yang gitu-gitu banget gitu ya. Ya namanya juga rumah tangga pasti ada, apalagi di awal-awal Iya. pernikahan. Tapi ya alhamdulillah kalau sekarang mah ya udah, dia marah, aku masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kalau aku ngomong-ngomong juga didiemin juga sama dia. Oke, lo cinta sama Raffi. Sekarang terakhir gini, gue pengen lo menyampaikan apa yang selama ini lo belum pernah sampaikan sama Raffi, tapi itu ada di dalam otak lo, ada di dalam hati lo, yang menurut lo kalau lo ungkapkan ini itu bisa mengurangi kecemasan lo atau mengurangi beban lo, atau lo pengen banget ngomongin tapi gue nggak tahu kapan waktu yang tepat. Lo ngomongin sekarang. Ya yang penting kalau Raffi, dia kan kolesterolnya tinggi, akhir-akhir ini dia tuh sama kesehatan lumayan jadinya ikut takut gitu. Jadi aku juga jadinya takut karena apa ya, berarti kan dia merasa ada sesuatu gitu. Iya. Jadi jadinya aku juga lebih khawatir gitu. Tapi ya Iya. semoga ya dengan kayak gitu dia bisa lebih menjaga kesehatan, karena kan ya tahu sendiri kalau laki-laki kita mau ngomong apa juga suka nggak didengar gitu. Iya. Coba lo ngomong langsung sama Raffi depan. Ya pokoknya sayang harus jaga-jaga kesehatan. Ya kalau cuman kamu, kita sama-sama supaya lebih sehat, bisa sehat terus gitu.
Gi, dengarkan, gue pengen lo dengerin ini, Gi. Gue tahu lo punya kecemasan yang berlebihan. Gue nggak tahu nih anxiety apa atau mungkin ini adalah emang secara psikologis emang lo dari dulu kayak begini. Gue pengen lo lebih positif lagi dalam menghadapi hidup lo ke depan. Jangan terlalu khawatir berlebihan atas diri lo. Pasrahkan semua, ikhlaskan semua yang terjadi karena lo percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik buat lo dan Raffi. Jadi saran gue adalah mulai sekarang lo harus lebih sering menceritakan apa yang lo rasakan sama Raffi. Jangan ditutup-tutupi. Nanti juga gue akan bilang sama Raffi juga harus belajar untuk mencoba mendengarkan lo dengan tidak bilang ya gampang lah, udahlah nggak usah lah. Tapi gue pengen lo setiap lo cemas, lo tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan yang mulut, lo lakukan berulang-ulang. Apalagi lo sekarang lagi hamil, positive thinking aja, hiduplah lebih bahagia lagi, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan pelan-pelan dari mulut, lakukan sekali lagi, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, dan 1, 2, 3, bangun. Top. Komentar lo apa, Vi? Kamu ternyata sangat mencintai aku. Masa jangan GR. Nah udah oke, aku gak bakal ganti-ganti peraturan lagi. Oh, Itu kan gara-gara peraturan Rafathar doang, heboh banget sih. Tapi bener, Vi. Dalam kata lo gini, gue tanya, lo kesel gak kalau misalnya lo punya peraturan terus tiba-tiba digagalin sama dia? Kesel, tapi kadang-kadang misalnya kalau misalnya kayak sesuatu hal yang misalnya dia lagi sibuk udah berapa hari nggak ketemu terus Iya. pengen ngajakin main sedangkan udah malam gitu. Ya nggak tega juga, maksudnya kan Rafathar juga Nah, saran kayak gue. gitu. Tapi sekarang semenjak Rafathar udah masuk SD, aku mau nggak mau kayaknya harus lebih strict karena kan ya udah SD udah bukan taman bermain lagi gitu. Nah, saran gue nih, lo masukkan namanya unsur kata bonus dalam kehidupan rumah tangga lo. Gini, saran gue, peraturan itu di rumah tangga, Vi. Lo harus punya kesepakatan si ibu dan si bapak. Jangan ibu bilang B, bapak bilang A, beda-beda. Nanti anak kan bingung. Nah, tapi untuk kasus-kasus tertentu, lo bilang ini bonus. Ngerti nggak? Misalnya gini, kayak Rafathar, kamu harus tidur jam 10, jam 9 misalnya gitu kan. Tapi di satu sisi lo baru pulang pengen kangen main sama anak, lo bilang apa? Oke, ini ada bonus, tapi khusus ini bonus. Jadi di otak dia ini bonus gitu. Apalagi Rafathar udah mulai gede nih. Iya. Ya, akan beda lagi lo ngadepin Rafathar nanti 2 tahun lagi ke depan sama sekarang beda. Jadi lo harus mulai dari sekarang. Dia udah ngomong, ya kalau kepengen kenapa nggak boleh gitu? Coba. Rafathar. Ya, apalagi nanti papa bilang boleh gitu kan? Iya. Karena kalau diterusin gitu nanti AB nanti sampai gede nanti dibilang ya. Dia akan jadi ngeremehin orang sesuatu yang gitu. Iya. Iya. Nah, Pi, sekarang gantian Pi. Lo sini Pi. Oke. Ya, lo keluarin semua Pi. Lo takut meninggal? Iya, makanya gue langsung bilang sama istri gue, sayang aku nggak mau banyak makan daging lagi deh. Aku takut nih kayaknya kolesterol aku takut tinggi, jadi takut mati. Si Rafathar masih kecil kan? Iya. Terus gue berpikir tuh kayak si Rafathar umurnya 6 tahun. Dulu gue ditinggalin bokap gue tuh umur gue 16 tahun kan. Oke. 10 tahun lagi umurnya 16 tahun nih. Apakah gue masih ada nggak ya gue gitu? Pernah bosen nggak sama Gigi? Bosen lah. Dulu kenapa? Namanya juga pernikahan 2 tahun. Aduh, ternyata nikah tuh ketemu dia lagi kan ya bosen lah. Pernah terpikir menikah lagi atau menikah dengan orang lain? Pernah sih.